Al-waktu athmanu minadz zahab, bahwa waktu itu lebih berharga daripada emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat tampilan atau sesuatu yang baru dipajang di Al Ihsan Boarding School. Seperti ini misalnya, ajakan-ajakan motivasi untuk konsisten dalam berbahasa, baik bahasa Arab ke depannya maupun bahasa Inggris. Misalnya ini, Al-lughatu tajul ma'had, bahasa adalah mahkota bagi sebuah pesantren, karena memang dengan bahasa kita mempunyai kunci miftah untuk membuka lumbung dari ilmu pengetahuan. Begitu banyak teks-teks Arab maupun Inggris ataupun bahasa lain, bahasa asing lainnya, yang bisa kita kuasai ilmu tersebut dengan menguasai bahasanya. Jadi bahasa adalah mahkota dari sebuah pesantren, dan ini komitmen ke depannya. Kita lihat lagi di belakangnya ada kata yang tertulis, kalimat yang tertulis, irmiz zubalah ilal mazbalah. Ini juga merupakan ajakan ya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi irmiz zubalah ilal mazbalah, buanglah sampah pada tempatnya. Berikutnya teman-teman sekalian, di sebelah kanan arah ke dalam kita bisa melihat ana anta wa nahnu nuhibbul arabiyyata hubban amiqan. Saya, Anda, dan kita semua mencintai bahasa Arab ya, sungguh-sungguh atau sangat mencintai bahasa Arab, hubban amiqan. Kemudian ke sebelah kiri arah ke dalam lagi ketemu kita kalimat berikutnya yang berjarak lebih kurang satu dengan yang lainnya 10 meter. Al-ijtihadu awwalu khutwatin nahwan najah. Jadi ijtihad, kesungguh-sungguhan adalah langkah pertama untuk menggapai kesuksesan. Orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh, maka sulit baginya untuk menggapai kesuksesan, karena kesungguh-sungguhan itu, keseriusan adalah prasyarat untuk menuju kesuksesan. Nah, kita lihat lagi di belakang tulisan tadi ada kalimat yang berbunyi al-ilmu fis suduri wala fis sutur. Ilmu pengetahuan sejatinya berada di dalam dada, ya, walaisa fis sutur. Ya, bagi individu ya, penuntut ilmu, bagi talib, maka ilmu itu di dada, bukan yang tertulis di kitab, di buku-buku itu, kecuali untuk pewarisan kepada generasi berikutnya. Kemudian kita bisa lihat lagi di sebelah kanan ke dalam, kita akan mendapati kalimat yang berbunyi, nah ini penting, al-waktu athmanu minadz zahab, waktu itu lebih berharga daripada emas ya, karena waktu itu adalah modal terbesar kita. Orang sekaya apapun, sebanyak apapun perusahaannya, harta bendanya, asetnya di mana-mana, tapi satu yang tidak bisa dia beli itu adalah waktu. Sesibuk apapun, maka mesti punya kemampuan membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Begitupun orang yang punya kekuasaan, selevel apapun, wali kota, bupati, presiden, bahkan ya tidak punya kuasa untuk menguasai waktu. Dia bisa menguasai berbagai sumber daya lainnya, tapi satu yang tidak bisa dia perbaharui bagi dirinya, bahkan apalagi bagi orang lain, dan yang tidak dia bisa kendalikan itu adalah persoalan waktu. Makanya pepatah asing banyak kita jumpai, misalnya al-waktu kasayf dalam bahasa Arab juga, waktu itu seperti pedang dalam bahasa Inggris, misalnya time is money, waktu itu bagaikan duit ya, bagaikan uang. Jadi filosofi mereka ya menganalogikan kepada uang ya, waktu itu bagaikan uang.
mereka yang tidak komitmen dengan waktu, maka kesulitan dia dalam segi finansial. Maka mari kita bersungguh-sungguh, para pelajar, para kita semua umumnya, apapun profesi kita, karena salah satu yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah perkara waktu. Makanya ketemu kita di dalam Al-Quran banyak sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait waktu. Apabila datang waktu subuh, wasubhi idza tanaffas, apabila datang waktu duha, wadduha, apabila siang menjelang, wan nahari idza tajalla, apabila malam, wal laili idza yaghsha. Nah, secara spesifik adalah wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Ya, manusia umumnya dalam berhadapan dengan waktu merugi. Maka jangan sampai kita merugi berhadapan dengan waktu ini. Ada satu ungkapan dari Ibnu Umar, apabila kalian berada di waktu subuh, jangan tunggu waktu sore. Begitupun berikutnya, apabila berada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Artinya menumpuk pekerjaan, ya, sughlika, ya, wa sugli faraghuka qabla sughlika. Masa luang sebelum datang waktu sempit, kata Nabi SAW, maka pergunakan. Ini yang berikutnya, mamnu'ut tadkhini dakhilal ma'had. Jadi ini semacam ungkapan dalam bahasa Inggris no smoking. Ya, yang bisa kita kendalikan tentu di satu area ini, di satu kawasan. Makanya mamnu'ut tadkhin, dilarang merokok dakhilal ma'had. Di kawasan pesantren. Oh, di luar boleh dong merokok. Nah, itu balik lagi kepada pribadi masing-masing. Kita tidak menguasai kawasan tersebut, tetapi khusus di tempat ini, di pesantren Al-Ihsan Boarding School ini, ya, di dalamnya, di pekarangannya, di kawasannya, maka dilarang sesiapapun untuk merokok. Sebetulnya, sahabat sekalian, merokok itu bukan saja merugikan orang lain, ya, diri sendiri juga merugi. Makanya paling tidak hukum rokok itu kalaupun tidak sampai pada level haram seperti fatwa di Saudi dan lain sebagainya, minimal dia di kita di Indonesia ini dia menempati level makruh, sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dia merusak diri, ya, paru-paru, pernapasan dan lain sebagainya. Oke, next. Kita lihat lagi satu berikutnya, ya, kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya adalah lan yanjaha man lam yakun munazzaman. Ini ada kaitannya dengan ungkapan tentang waktu tadi. Jadi tidak akan pernah berhasil orang yang tidak rapi, yang tidak disiplin, ya, yang tidak punya aturan dalam hidupnya, tidak akan pernah berhasil. Ya, kita itu mesti mendesain hari-hari kita. Begitu datang waktu pagi, apa target kita hari ini? Nah, itu mesti kita komitmenkan. Jangan mau serampangan saja begitu atau sembarangan saja. Kapan kita mau kerjakan, kapan tidak. Orang menyebutnya jangan seperti ayam bertelur. Kapan dia mau menetaskan telurnya, dia naik ke sangkak namanya, ya, ke tempat dia bertelur. Kapan tidak. Maka manusia mesti punya aturan, punya, ya, regulasi dalam hidupnya. Berikutnya adalah dakhalta ila mantiqatil lughah. Nah, jadi ini semacam pemberitahuan kepada orang-orang yang datang ke pesantren Al-Ihsan Boarding School bahwa Anda memasuki kawasan berbahasa, kawasan atau lingkungan berbahasa, khususnya bahasa Arab dan Inggris, karena memang ini ke depan menjadi target utama di samping Al-Quran. Oke, mari kita berjalan lagi ke dalam. Saya kuatkan kembali, saya sampaikan kembali kepada kita semua, karena dua hal tersebut, Al-Quran dan bahasa, adalah, ya, sesuatu yang akan menjadi branding Al-Ihsan Boarding School ke depannya. Maka ini disyiarkan berbagai kalimat ini. Berikutnya adalah baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Nah, ini, ya, real sajalah kita ngomong begitu. Baidatul yaum, telur hari ini, khairun, itu lebih baik min dajajatil ghad, daripada ayam tapi besok. Nah, makanya yang sekarang saja. Artinya ini bukan kalimat yang mengarahkan kepada jangan perhatian kepada akhirat, lebih baik yang sekarang, bukan itu maknanya. Tapi intinya apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita peroleh, kita syukuri. Jangan berharap sesuatu yang tidak ada kepastiannya. Kalau
hidup setelah dunia kan ada kepastiannya. Tetapi misalnya kita tidak menikmati ini sekarang karena besok lebih baik, enggak. Kita menikmati hidup ini. Ada dulu Zainuddin MZ menyampaikan, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bahwa makan ubi hari ini itu lebih baik daripada roti besok. Nah, berikutnya adalah hafizun alal muru'ati mahadika. Jadi ini ajakan ke seluruh sivitas akademika di Al-Ihsan Boarding School, baik santri maupun guru, karyawan dan lain sebagainya, bahwa jagalah ya nama baik pondokmu begitu. Jangan justru menjelek-jelekkan, menyebut aib dan lain sebagainya ya. Hafiz ala muru'ati mahadika. Jadi dijaga nama baik pondok karena itu adalah wajah kita. Ya, menyebut sesuatu yang tentang diri kita maka mencoreng wajah kita sendiri, atau seperti orang meludah ke langit. Cobalah meludah ke atas, maka orang pertama yang ditimpa oleh ludah itu adalah orang yang meludah itu sendiri. Maka hafiz, pelihara, jaga nama baik dari institusi atau lembaga di mana kita di situ belajar, di mana di lembaga itu kita bekerja, ya hidup begitu. Bahkan tidak 1 tahun 2 tahun, ya umumnya orang bekerja itu ingin sampai seumur hidupnya di mana dia sudah nyaman di lembaga tersebut. Maka inilah ajakan yang menceritakan atau menyampaikan untuk menjaga nama baik dari pesantren, sahabat-sahabat sekalian. Baik sobat sekalian, kita teruskan ke dalam. Ini ya akan sampai ke gedung utama Al-Ihsan Boarding School. Jadi kalau kita berkunjung ke dalam, kita akan menemukan gedung pertama itu adalah gedung Indonesia, dan ini adalah ya sisi dari gedung Indonesia tersebut. Oke, sehingga ada tulisan I love Indonesia, saya mencintai Indonesia. Oke, ini tulisan berikutnya. Al-waktu kasaif illam taqta'hu qata'aka. Ini menegaskan yang tadi. Waktu itu seperti pedang. Kalau kalian tidak menebaskan pedang itu kepada yang lain, maka dia yang akan menebas. Artinya kalau kita tidak menggunakan waktu, ya kita sendiri yang akan dihabisi oleh waktu tersebut. Ya, tanpa kita sadari, tiba-tiba kita sudah tamat SMP, SD, aliyah, ya, kuliah, maka waktu menghabisi kita. Berikutnya, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Mestilah kalian belajar bahasa Arab karena bahasa tersebut, bahasa Arab itu min dinikum, bagian penting dari agama kalian. Nah, ini tulisan berikutnya ada ya ini anak-anak guru yang sedang bermain di sini. Ba'dukum yajidu dzalika sa'ban walakin al-amru laisa kadzalik, ya. Jadi sebagian orang menyebut sesuatu itu susah sekali begitu. Padahal begitu kita lakukan pekerjaan tersebut, misalnya kita hadapi, tidaklah sesulit yang kita bayangkan sebelumnya, ya. Jadi banyak sekali dalam kehidupan kita ini yang kita takut-takut, kita khawatir, kita ya tidak berani, tapi begitu tengah kita hadapi tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. I'mal bidunil amr. Ini satu moto lah di pesantren kepada para santri, lakukanlah sesuatu bidunil amr, tanpa perintah begitu. Ini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi ini kata-kata ini atau kalimat ini memancing untuk berkreasi, untuk memunculkan kreativitas dari setiap santri, ya, sehingga dia menjadi orang yang betul-betul akal itu dimanfaatkan untuk memaksimalkan dalam kreasinya. Berikutnya adalah la tudi' waqtaka li amrin la yanfa'. Ini secara spesifik tentang waktu tadi. Ya, banyak orang melakukan sesuatu tetapi bermanfaat apa enggak? Nah, maka di sini disebutkan kalimat ini la tudi' waqtaka li amri la yanfa'. Jangan menyia-nyiakan waktumu pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia, ya. Betul dia memanfaatkan waktu ya diisi, tapi main game misalnya, nah itu kan tidak bermanfaat, sia-sia. Kun tayyiban hatta nihayatan. Nah, ini kalimat ini menyuruh kita untuk konsisten, istiqamah, ya, bertahan dalam melakukan kebaikan.
kun thayyiban, jadilah ya, orang baik. Sampai kapan? Hatta nihaya, sampai akhir usia. Hatta ya'tiyanal yakin, sampai kematian itu datang kepada kita. Maka istiqomahlah dalam cita-cita untuk menegakkan kebaikan. Kita berada di atas kebaikan, teman-teman sekalian. Oke, saya kira itu yang kita review beberapa kalimat di sore hari ini. Sebetulnya di belakang sana masih ada beberapa kalimat motivasi lain. Demikian sahabat sekalian, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.